Kelurahan Monjol terletak di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan jumlah penduduk sebanyak 26.908 jiwa. Di jantung kelurahan ini, tepatnya di RW 1, kehidupan berjalan aktif melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan. RW 1 memiliki bank sampah Happy Ceria yang menjadi sebuah potensi besar yang menunggu untuk dioptimalkan bersama. Di balik keaktifan sosial warga, ada dua persoalan yang belum terselesaikan secara sistematis. Pertama, kesadaran memilah sampah yang masih sangat rendah. Sampah kerap dibuang bercampur, mempersulit pengelolaan, dan menambah beban TPA. Kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat rumah tangga masih belum konsisten, terutama pada aspek sanitasi dan pengelolaan limbah domestik. Data neraca bank sampah Kelurahan Monjol pada tahun 2024 menunjukkan Bank Sampah Ceria 1 hanya mencatat 1.240 kg dari total 17.834 kg sekelurahan dengan beberapa bulan tanpa catatan sama sekali. Data ini yang kemudian memperkuat adanya kebutuhan akan program edukasi praktik perilaku hidup bersih dan sehat dan pemilahan sampah. Program sosialisasi Monjol sehat dan inklusif hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Bersama ibu-ibu PKK RW 1, kami merancang kegiatan pembelajaran yang partisipatif dan menyenangkan. Kegiatan dimulai dengan pengisian presensi kehadiran dan disusul dengan pembukaan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua RT 6 yang mewakili Ketua RW 01 melalui sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sampah ya mas ya, untuk kira-kira sampah mungkin warga kami mungkin ada tambahan. Sebelum memasuki inti acara, peserta diarahkan untuk mengerjakan 6 soal pretest. Pada proses pengisian pretest, kami menemukan kebanyakan dari peserta masih belum bisa membedakan jenis-jenis sampah. Terlihatlah dari salah satu peserta yang mengatakan, saya mah ada beberapa jenis, ada engkol, ada nasi. Padahal dari contoh sampah yang ia sebutkan masih berada dalam satu jenis sampah yang sama, yaitu sampah organik. Setelah peserta selesai mengerjakan pretest, panitia mulai membagikan leaflet dan mempersilahkan peserta untuk membaca, kemudian mengisi worksheet yang ada pada leaflet seiring berjalannya kegiatan. Kegiatan dilanjut dengan MC yang mempersilahkan pembicara untuk memaparkan materi hari ini. Pertama, materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Peserta diajak berdiskusi dan merefleksikan praktik hidup bersih dan sehat yang sudah dan belum dilakukan. Kemudian, pembahasan dialihkan ke materi kedua mengenai pemilahan sampah yang dibagi ke dalam 3 jenis sampah. Ya, benar banget Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi, sampah organik itu adalah sampah yang mudah terurai. Sedangkan anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Dan setelah itu ada sampah B3 atau beracun dan berbahaya. Nah, kalau untuk contoh-contohnya, materi dirancang sesuai dengan data yang diberikan oleh pengelola Bank Sampah Happy Ceria sehingga valid kebenarannya. Setiap sesi juga mengaplikasikan metode partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan mengaitkan langsung dengan pengalaman peserta. Untuk menghidupkan kembali semangat peserta,
Kegiatan dilanjut dengan sesi pembelajaran interaktif dengan games tebak jenis sampah. Dan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu boleh diangkat kartunya. Organik hijau boleh diangkat bapak-bapak ibu-ibu. Lalu anorganik itu warna biru. Iya betul. Yang B3 itu warna merah. Yang pertama nih ada apa ya? Ini ibu. Ah. Boleh saya itu 1, 2, 3. Selain untuk meningkatkan semangat peserta, sesi ini dilakukan untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan, sehingga ingatan materi peserta bisa terikat lebih kuat. Hasil pembelajaran interaktif ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis sampah sudah lebih baik. Meskipun masih terdapat beberapa peserta yang masih ragu, namun maksimal hanya salah 2 dari 12 pertanyaan. Dan yang paling mengecoh peserta adalah ketika muncul gambar ban, peserta kemudian terbagi rata menjadi 2 kubu. Kubu pertama memilih jenis anorganik dan kubu kedua memilih jenis B3. Sesi ini berakhir dengan menyenangkan, peserta terhibur, dan panitia bisa menilai peningkatan pemahaman peserta. Di akhir, peserta diminta untuk merefleksikan pengalamannya mengenai program ini. Alhamdulillah saya bersyukur dengan adanya program sampah harus dipilah. Jadi yang tadinya sampah jadi satu, kadang-kadang kan kalau berhari-hari jadi bau. Tapi dengan adanya dipilah, jadi yang basah bisa dipisah dengan yang kering, setidaknya mengurangi rasa bau dan mengurangi mengundang lalat. Alhamdulillah saya sebagai ketua RT atas perintah dari lurah atau pemerintah sudah menyediakan gentong yang berwarna biru untuk pembuangan sampah organik. Setelah refleksi selesai, peserta diminta untuk mengerjakan post-test sebagai alat ukur peningkatan pengetahuan peserta. Untuk menjaga keberlanjutan program, Ibu Herti selaku Ketua PKK RW 1 ikut mengintegrasikan materi hari ini dengan program pemilahan sampah yang akan berjalan di RW 1. Plastiknya diambil, isinya dituang, tapi dengan sudah dibersihkan dari rumah, disaring Bu, jangan air basi dibuang ke jangan ya. Itu juga isinya kasihan juga keluar. Panitia juga telah menyiapkan leaflet yang berisikan lembar komitmen peserta untuk memilah sampah setiap hari dan menjaga lingkungan rumah mereka. Sebelum kegiatan ditutup secara resmi, peserta diminta untuk menandatangani komitmen tersebut sebagai langkah awal perubahan. Munjul Sehat dan Inklusif bukan sekedar nama program. Ini adalah visi bersama bahwa setiap warga dari rumah masing-masing bisa menjadi bagian dari perubahan. Terima kasih kepada seluruh warga RW 1 Kelurahan Munjul yang telah menjadi mitra perubahan kami. Munjul sehat. Alhamdulillah.